Sambil ngopi ya, dikasih kopi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini, sehat semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Jaga kesehatan ya. Iya, jaga kesehatan. Riza kemarin sakit udah sembuh? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya, kalian kalau ngerasa lagi sakit ya pakai masker, jangan lupa ya. Biar tidak tertular. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, sebelum biar diberikan kelancaran, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin sama tadi yang datangnya Bapak lihat lebih awal gitu. Kalau nggak salah Ruli datang tadi lebih awal ya, hebat banget. Coba dipimpin doanya Ruli. Baik. Siap Pak Bahdat. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Ruli. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengabsen. Untuk absensinya untuk hari ini Bapak sudah buat Google Form. Ya, nanti Google Form-nya udah Bapak juga share ke KM Sani. Sani udah di-share belum? Google Form absensinya untuk hari ini ke teman-teman yang lain. Ya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah Sani ya. Oke, terima kasih. Silakan anak-anak dibuka Google Form-nya. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Untuk kalian mengisi Google Form, absensi, isi identitasnya, sama jangan lupa selfie kalau kalian lagi di kelas. Silakan, Bapak kasih waktu ya, 1 menit. Oke, sudah masuk. Ini Sheni udah masuk, Arya sudah masuk. Lati udah masuk. Oke, sudah semua. Sudah absen semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi hari ini Bapak pengen tanya dulu ya. Untuk minggu lalu pertemuan sebelumnya kalian belajar apa nih mata pelajaran korespondensi ini? Udah ingat? Surat menyurat Pak, bagian surat pribadi. Ya betul, tapi bukan itu saja dulu ya. Jadi ada surat pribadi, minggu lalu kita bahas juga ada surat dinas, kemudian surat bisnis. Iya. Nah, cuma pada saat itu, pada saat pertemuan sebelumnya, kalian itu kan bikin suratnya itu dicetak ya, atau di print out menggunakan mesin apa? Mesin Printer. Nah, untuk pertemuan kali ini sama kalian juga akan membuat surat ya. Hanya saja kalian itu akan mengirimkan surat tersebut melalui email. Ada yang tahu email? Apa ya? Ada yang tahu email itu apa? Surat elektronik Pak, saya Pak. Surat elektronik. Surat elektronik. Pinter Aris ya, belajar di rumahnya. Oke. Jadi email itu adalah surat elektronik, begitu ya. Nah, Bapak akan tampilkan ya berkaitan sama surat elektronik itu apa. Sebentar. Oke. Bentar ya. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi hari ini kita berkaitan sama surat elektronik ya. Surat elektronik itu dalam artian kalian dapat mengelola surat elektronik. Untuk materi surat elektronik ini, KD yang akan kalian dapatkan itu adalah yang kalian pelajari adalah mengenai penerapan pengelolaan surat elektronik dan juga keterampilannya adalah melaksanakan pengelolaan surat elektronik. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini ada banyak ya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akan tampilkan, mohon maaf. Ya, jadi hanya bagian yang atas sampai pada fungsi menu-menu ya, menentukan pengertian surat elektronik, kekurangan kelebihan surat elektronik, kemudian fungsi surat elektronik, macam-macam surat elektronik dan juga menu-menu aplikasi surat elektronik. Dan untuk keterampilannya nanti kalian di akhir pembelajaran kalian dituntut untuk bisa membuat
akun Gmail gitu ya, kemudian membuat surat seperti yang minggu-minggu sebelumnya, dan juga mengirimkan surat tersebut pada email. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini tidak dicetak begitu anak-anak ya. Baik, sudah siapa kalian belajar hari ini? Sudah siap. Sudah Oke, mari kita belajar tentang surat elektronik. Tahukah kamu bahwa penggunaan email itu penting loh di era digital saat ini? Namun sebelumnya, apakah kamu sudah pernah berkirim pesan dengan menggunakan surat elektronik? Menurutmu apa kelebihan dan kekurangannya? Begitu. Ririn, udah pernah ngirim email belum? Ke siapa? Begitu. Sudah, Pak. Ririn, Ke temen, Pak. teman apa teman? Temen, Pak. Riza udah pernah ngirim email ke orang? Riza, Pernah Pak. pernah? Oh. Berupa surat apa atau isi surat apa tuh ke temennya? Surat pribadi Pak. Surat pribadi. Oke, Iya. ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk materi email ini, yuk kita simak penjelasannya. Oke, tapi sebelum itu, ya kita ada quotes dari Elon Musk. Tahu Elon Musk nggak? Ada yang tahu Elon Musk itu siapa? Tahu, Pak. Orang terkaya, Pak. Terkaya ya? Terkaya. Punya Tesla, Pak. Hah? Apa gimana? Belum kenal Ya. Di Amerika Serikat. Jadi Elon Musk ini adalah pengusaha, ya tokoh bisnis yang ada di Amerika Serikat gitu. Nah, Elon Musk ini bilang bahwa penggunaan email atau I do love email. Wherever possible, I try to communicate asynchronously. I'm really good at email. Oke, Ratih, tahu nggak artinya apa nih? Ayo, ada yang bisa mengartikan email dari Elon Musk ini? Saya Pak, intinya Nggak ngerti. Gimana? Aris? intinya beliau ini menyukai email karena bisa komunikasi yang baik di email. Ya, betul. Ya, betul begitu ya. Jadi dengan menurut Elon Musk ini penggunaan email itu dia bisa berkomunikasi secara jarak jauh begitu ya. Dengan bisnisnya dia bisa dapat berjalan dengan lancar meskipun komunikasinya dia jarak jauh seperti itu. Makanya dia merasa baik menggunakan email seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada video permasalahan. Nanti kalian lihat dan coba untuk menganalisis permasalahan mengenai surat menyurat ini yang dapat disolusikan dengan penggunaan email itu sendiri. Jalan tidak videonya? Jalan, Pak. Jalan, iya, silakan. Baik, itu merupakan video yang berkaitan sama penggunaan email begitu ya. Dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan permasalahan yang terjadi apabila kita bersurat itu tidak menggunakan email, apa tuh tadi tuh anak-anak? Salah kirim, Pak. Salah kirim, ya apalagi? Bisa hilang, Pak, berkasnya. Ya bisa hilang berkasnya ya dokumennya. Begitu ya anak-anak, jadi memang penggunaan email ini sangat membantu bagi kita yang memang kantor dengan kantornya itu sangat jauh gitu ya, kita bisa menggunakan email dengan cepat begitu. Karena email ini bisa diakses dimanapun gitu ya, apabila email tersebut merupakan webmail.
Nah, untuk yang contoh ini adalah merupakan sejenis kayak Popmail gitu ya. Nanti Bapak akan lebih detail lagi jelaskan kepada kalian. Ya, oke. Untuk pengertian surat elektronik, coba tolong Neng Ririn dibaca apa pengertian dari email? Surel atau surat elektronik adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, contohnya internet. Ya, betul. Ya, jadi email itu surel atau surat elektronik, sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer, misalnya internet, gitu ya. Dan untuk kelebihan dan kekurangan email itu, di sini Bapak cantuman hanya poin-poinnya saja ya anak-anak. Jadi di sini ada nyaman, cepat, murah, hemat sumber daya, secara global, reliable, dan juga pesan multimedia. Sedangkan untuk kekurangannya itu adalah salah kirim, rawan penyadapan, pemalsuan identitas, kebanjiran email, sampah email, respon yang terlambat, seperti itu. Kemudian untuk fungsi email, mungkin Seni bisa baca, dibantu teman-temannya. Apa saja Bisa, fungsi Pak. email? Ya. Fungsi email, 1 sebagai identitas diri, 2 untuk mengirim serta menerima pesan, yang ketiga sebagai media dan alat pemasaran, keempat mengirim dan menerima pesan dari seluruh format, dan yang terakhir untuk mendaftar di berbagai situs yang ada, Pak. Ya, terima kasih Seni. Jadi email di sini bisa kalian lakukan, bisa kalian gunakan. Ya, ini fungsinya ya untuk mengirim pesan sebagai media. Kemudian email ini juga bukan hanya sekedar surat, tapi bentuknya bisa gambar, video, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan juga untuk bisa mendaftar di situs-situs yang ada seperti itu. Oke, baik. Jenis-jenis layanan email itu dibagi menjadi 3 begitu ya. Kalian tahu yang namanya Popmail, Webmail, atau Forward Mail? Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Apa? Gimana Aris? Coba jelaskan. Apa itu yang Popmail mungkin? Saya pernah dengar yang forward mail. Oh, forward mail. Melanjutkan email yang sudah kita terima, kita lanjutkan lagi ke pihak yang lain. Oke, betul. Jadi forward mail itu adalah untuk meneruskan ya email dari satu email ke email yang lain gitu. Jika misalkan ada 2 akun email, bisa menggunakan salah satu saja dia diteruskan seperti itu. Untuk Popmail ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau Webmail? Saya, Pak. Popmail, Pak. Ya, Popmail siapa? Ruli ya itu ya? Iya. Itu post office protokol ya Pak, email Ya, yang betul. diterima melalui internet service provider yang menjadi langganan kita ya Pak. Ya, betul sekali Ruli. Terima kasih, pinter ya. Jadi Popmail itu lebih kepada sejenis layanan yang memungkinkan setiap email yang masuk ke dalam mailbox di server komputer dapat ditampung di komputer lokal. Jadi emailnya itu khusus dan biasanya juga berbayar gitu ya. Sedangkan untuk yang webmail yang biasa kita gunakan itu seperti layanan email yang dapat diakses menggunakan browser web standar. Contohnya kayak Gmail, Yahoo, ataupun Hotmail. Gitu ya. Kalian punya akun Gmail nggak? Punya, Pak. Nah, oke, baik, pasti kalian rata-rata sudah memiliki ya akun Gmail begitu. Tapi yang Bapak pikirkan pasti kalian ketika memiliki akun Gmail itu adalah kalian menggunakannya hanya sebatas untuk menggunakan fitur Android di HP ataupun hanya untuk login sosial media. Berapa benar? Iya, Pak. Ya, Benar, Pak. Nah, jadi kalian jarang untuk mengirim email kan ya? Iya, benar Pak. Jadi jangan rasa kalau kalian selama mungkin apalagi kemarin pandemi kalian itu pasti menggunakan email itu akun Gmail hanya untuk bersosial media dan juga untuk itu ya menggunakan fitur-fitur yang ada di HP Android seperti itu. Tapi jarang untuk melakukan pengiriman surat seperti itu. Nah, oke, selanjutnya jadi kita terfokus kepada ini anak-anak yang sedang kita rasakan saja, maksudnya kita pakai dalam keseharian sehari-hari adalah menggunakan webmail, gitu ya. Karena kan kita tidak terkait dengan instansi kantor yang memiliki email khusus. Jadi kalian pasti sebagai peserta didik hanya bisa mengakses terlebih dahulu menggunakan akun Gmail, begitu ya. Gmail itu apa sih artinya?
Gmail adalah layanan email yang dikembangkan oleh Google, ya tahu Google ya, dalam bentuk web HTTPS. Dengan Gmail, seseorang dapat saling berkirim surat, pesan elektronik melalui jaringan internet. Oke, untuk mempelajari menu-menu pada Gmail, nanti kalian akan menelusuri informasi dari link yang Bapak share, gitu ya. Ini yang Bapak tulis di kolom tulis, ada HTTPS, SID, menu Gmail. Oke. Nanti pada di akhir kalian akan membuat ada lembar kerja peserta didik ya, berupa kalian akan membuat hari ini membuat akun email, membuat surat dan juga lampiran, kemudian mempraktikkan langkah-langkah pengiriman surat melalui email. Nah, kalian komputer sudah nyala belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya bagus. Silakan kalian masuk ke file manager, kemudian buka folder data D sistem C di komputer laptop masing-masing. Di situ Bapak sudah share dari sini di monitornya Bapak sudah share tentang PDF LKPD. Silakan dilihat ya. Silakan dibuka LKPD-nya di komputer masing-masing. Oke. Jadi nanti kalian sudah membaca? Sudah, Pak. Ya, jadi nanti kalian sekarang siap-siap untuk membuat akun Gmail dan juga login akun email, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua membuat surat elektronik berupa surat lamaran kerja dan juga daftar riwayat hidup. Dan kemudian yang ketiga mempraktekkan langkah-langkah mengirim surat tersebut. Ya, untuk email itu kalian tetap bikin ya, karena nanti akun Gmail yang sudah kalian miliki itu untuk menjadi akun Gmail pribadi, tapi untuk yang kalian bikin baru ini adalah akun yang untuk mengirim tugas di mata pelajaran ini ataupun mata pelajaran yang lain. Untuk surat elektroniknya kalian bisa lihat langkah-langkah yang Bapak sudah tampilkan. Di situ kalian lihat sendiri ada soal-soalnya. Kalian membuat surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup dari soal tersebut. Kemudian nanti kalian bisa mengirimkan surat tersebut ya dengan isi emailnya adalah ini anak-anak ya. Kemudian kamu lampirkan surat dan juga daftar riwayat hidupnya seperti itu. Sampai sini ada yang bertanyakan tidak anak-anak? Berarti kita izin bertanya, Pak. Berarti kita buat email baru lagi ya, Pak ya? Ya, semuanya bikin email baru dulu ya. Oke, sekarang kalian coba masuk ke akun Gmail. Sudah, Pak. Sudah ya, silakan ke search engine untuk pembuatan email baru. Nanti kalau sudah, acungkan tangan ya. Nanti Bapak lihat dari monitor nih, kalian sudah berhasil atau belum. Karena monitor kalian terlihat dari Bapak dari sini. Ya, kok silakan dikerjakan. Untuk pembuatan email kayaknya nggak butuh waktu lama ya, butuh 1-2 menit bisa. Identitas. Oh, silakan dikerjakan untuk pertama ya, membuat akun email terlebih dahulu. Semuanya harus bikin ya, meskipun udah punya tapi bikin lagi. Yang sudah acungkan tangan ya anak-anak. Oke, sudah. Ada yang sudah? Pak Bagdad, saya sudah dikirim, sudah masuk belum? Sudah dikirim, sudah berhasil ya. Oke, coba lihat monitornya. Iya, sudah berhasil itu. Yang lain? Saya sudah, Pak Bagdad. Ruli ya, saya cek juga udah. Oke. Saya juga sudah, Pak. Oke, Nang Rindu, saya juga sudah, Pak. Oke, rata-rata sudah semua ya. Oke.
Oke, selanjutnya kalian kerjakan membuat surat ya, surat lamaran kerja dan juga pembuatan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ya menggunakan di Microsoft Word. Ya, Bapak kasih waktu ya, kasih waktu silakan untuk mengerjakan. Nanti kalau kalian sudah membuat surat tersebut, jangan lupa untuk dikirimkan ke email. Ya, kirimkan ke email sesuai dengan LKPD. Kalian buka tadi folder yang Bapak kasih tuh di komputer masing-masing, ya kirim ke akun itu. Nanti Bapak akan lihat kalian emailnya sudah masuk atau belum. Pak Bahdat, untuk daftar riwayat hidup. Ya. Pak Bahdat, saya Ruli mau bertanya. Kalau untuk gimana, yang di daftar riwayat hidup itu kan disertakan pengalaman bekerja ya Pak ya? Itu Ya. satu juga cukup ya Pak? Cukup, Bu. Cukup Ruli. Cukup Ruli. Ya, cukup satu saja. Baik Pak. Ya, pintar. Terima kasih Ruli. Jangan lupa nanti kalau udah ngirim surat, ya gimana? Ini untuk bentuk suratnya apa ya Pak? Ada di soal. Ya, tolong Rati dibaca. Ya, jangan malas membaca. Oke? Ya. Ada di soal ya, Rati ya. Nanti kalau kalian sudah bikin surat, dikirim email, kalian kan belum tahu nih menu-menu yang ada di email. Kalian lakukan penelusuran email, penelusuran informasi, mohon maaf ya. Di https SID menu Gmail. Nanti kamu bisa ngirim email caranya gimana, terus cara melampirkan surat bagaimana, itu kamu dibaca ya. Jangan tanya Bapak dulu. Dibaca dulu ya. Tuh yang Bapak sudah kasih linknya, dibaca dulu. Ya. Sok dibuatkan suratnya dan daftar riwayat hidupnya, kemudian kirim email sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya ya anak-anak. Oke, Bapak sambil lihat dari monitor sini. Itu Lia, itu surat lamaran kerja ya, nggak pakai kop, salah itu. Ya, jangan pakai kop, ini surat lamaran kerja ya. Ya, dihapus kopnya. Pak Baghdad. Ya, gimana Reza? Ini di CV-nya tertulisnya pengalaman kerja, saya belum kerja. Gimana Reza? Pengalaman organisasi aja boleh ya Pak? Oh boleh. Karena mungkin masih berduet tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Pak. Ya, gimana Sani? Pak Baghdad. Kalau bikin CV-nya pakai Canva boleh nggak Pak? Oh boleh, silakan. Di komputer ada Canva, pakai online juga bisa ya. Silakan boleh, bagus banget. Tapi jangan yang bagus-bagus ya, bikin yang sederhana aja karena kita kan hanya untuk belajar untuk ngirim email ya. Yang sederhana saja. Oke, baik. Oke, ini kayaknya udah hampir selesai nih daftar riwayat hidupnya. Boleh dikirim ke email yang ada di LKPD. Iya, Pak. Baik, Pak. Tunggu ya, ditunggu 2 menit untuk mengirimkan email, surat dan daftar riwayat hidupnya. Pak, saya sudah ngirim. Sudah masuk belum, Oke, Pak? saya cek ya, Neng, di email Bapak sudah masuk belum? Iya, udah masuk. Bagus, ada isinya juga. Apalagi yang udah? Ririn, Pak. Ririn. Iya, Ririn juga udah bagus. Tapi ini Ririn lampirannya daftar riwayat hidupnya belum kekirim nih. Cuma ada suratnya aja. Oh iya, sebentar. Saya periksa kembali ya, Pak. Iya, siap. Pak, coba punya saya udah Pak. Banyak yang tipe nggak Pak? Ruli udah masuk suratnya. Iya, tipe. Fontnya juga ada yang besar dan yang kecil nih. Gak konsisten nih Ruli nih fontnya nih. Ya. Baik, kalau ya sudah nih, udah semua nih kayaknya ya. Udah hampir sebagian. Silakan lanjutkan.
Oke, sudah. Udah semua anak-anak ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Ya. Jadi untuk hari ini analisis kesimpulan kegiatan kita hari ini apa nih kira-kira anak-anak dari kegiatan kita hari ini? Kalian sudah bisa mengetahui pengetahuan apa dan keterampilan apa nih? Coba. Saya, Pak. Ririn. Ririn. Ririn dulu. Ya, Ririn dulu. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara mengirim surat via email. Kemudian kita juga bisa tahu macam-macam jenis-jenis email itu. Kan tadi ada popmail, ada webmail, Ya, dengan satu laginya tuh lupa, Pak. Itu ya, sih, Pak. lupa ada forward mail. Ya. Iya, Pak. Yang lain ada yang bisa ngasih kesimpulan kegiatan hari ini? Saya, Pak. Ya, coba Baik, Aris. Pak. Ini, Pak, untuk pembelajaran hari ini saya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya saya belum mengerti. Salah satunya mungkin dari segi pengetahuan tadi tentang materi emailnya ya, Pak. Iya. Jenis-jenis emailnya, apa itu email, terus juga ada tadi quotes dari salah satu orang berpengaruh di dunia, Elon Musk, tentang manfaat email itu sendiri. Dari segi keterampilannya, ini saya bisa lebih presisi lagi dalam pembuatan emailnya, dalam pengiriman emailnya, saya lebih jadi mengerti setelah pembelajaran dari Pak Bahdat. Pinter Aris ya. Jadi sudah bisa ya, ini minimal kalian sudah bisa membuat email, membuat akun Gmail, kemudian bisa membuat surat dan juga mengirimkannya. Yang lain juga sama ya, begitu ya anak-anak ya? Sama ya. Oke. Sebelum itu Bapak hari ini ada kuis mengenai email ya. Udah siap mengerjakan kuis? Nggak banyak kok soalnya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, silakan kalian buka web browsernya, ya Google Form-nya boleh ke search engine, kemudian kalian ketik yang sudah Bapak tampilkan di papan tulis itu ada https://sid/ph_email. Ya, bidang harian atau kuis. Bapak kasih waktu kalian untuk berapa menit? Bisa 10 menit? Bisa. Untuk mengerjakan itu hanya pilihan ganda saja anak-anak. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah masuk satu jawaban dari siapa ini? Yang Rindu yang selesai udah cepet nih ya pertama. Ya Pak, saya sudah selesai. Iya, udah. Wanda juga udah masuk. 3 orang, 4 orang, 5 orang udah masuk. Yang lainnya segera ya, silakan diisi. Oke, sudah semua. Ya, sudah semua ya anak-anak ya, sudah selesai ya, udah selesai ya. Ini ada 11 orang nih udah masuk semua jawabannya. Gimana kuisnya? Bisa ngerjainnya? Bisa nggak ngerjainnya kuisnya tadi? Bisa, Pak. Nanti nilainya bagus ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih tahu nilai kalian berapa. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya masih berkaitan sama email ya. Minggu depan materinya tentang pengelolaan surat masuk gitu ya yang ada di email. Kalian bisa mendownload surat seperti apa, kemudian menyimpan surat elektronik di Google Drive gitu ya, di Google Drive seperti itu. Terus sampai saat ini ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak akhiri anak-anak? Cukup, tidak ada yang ditanyakan?
Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ya. Kalian luar biasa. Tingkatkan lagi belajarnya di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Bagda. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, doa dulu. Pak, Salam. doa penutup dulu, Pak. Doa. Kalian masih ada mapel ada selanjutnya. Mapel ada selanjutnya ya. Oh, baiklah. Kita mau doa dulu. Ya. Doa Pak. Doa Nah, dulu, oke. Pak. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak, pamit ya anak-anak. Silakan ke mapel selanjutnya. Sama-sama semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih.